Mendadak publik menjadi marah ketika mengetahui seorang penceramah agama bernama Khalid Basalamah dalam sebuah diskusi menjawab pertanyaan yang hadir mengatakan untuk memusnahkan wayang sebab itu haram. Karena kaget mengetahui telah membuat gaduh, maka dia penceramah agama tersebut meminta maaf dan mengatakan bahwa maksud sebenarnya adalah jangan jadikan tradisi sebagai Islam, tetapi menjadikan Islam sebagai tradisi. Tapi pernyataan tersebut masih bisa diperdebatkan karena tradisi dan budaya setiap negara Islam juga berbeda. Jadi apa maksudnya? Sejujurnya sejarah Islam tanah air tidak bisa dilepaskan dari dunia pewayangan. Karena Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah air menggunakan media wayang. Sejak saat itu wayang menjadi bagian dari tradisi Islam Indonesia. Mungkin tradisi Islam dari negeri asal Khalid Basalamah berbeda dan bukan wayang, tetapi tradisi Islam di tanah air adalah wayang. Menjadi salah jika ingin menyingkirkan wayang dari budaya Indonesia. Tidak semua tradisi Timur Tengah akan cocok berada di Indonesia. Sekalipun ada persamaan agama, tetapi budaya telah jadi pembedanya. Contoh, Islam Timur Tengah terbiasa dengan poligami, tetapi tidak demikian dengan Indonesia. Memang ada segelintir orang Indonesia yang melakukannya, tetapi secara keseluruhan paham poligami tidak lazim. Contoh kedua, minum kencing unta yang lazim di Timur Tengah, tetapi di Indonesia tidak demikian, tidak lazim hal itu. Jadi tidak semua budaya Timur Tengah akan cocok berada di Indonesia. Jadi dunia pewayangan yang sudah cocok berada di Indonesia jangan diotak-atik lagi karena akan menimbulkan kegaduhan. Wayang saat ini sudah berkembang semakin luas, bukan hanya menyiarkan agama saja, tetapi juga berbagai nilai luhur bangsa dan program pemerintah. Jadi tidak ada yang salah dengan wayang, sebab itu hanya alat saja tergantung siapa yang akan menggunakannya. Aspirasi kemerahan publik tanah air tersalurkan ketika Warseno Slank menjadi dalang dalam sebuah kisah wayang yang salah satu wayangnya dibuat mirip dengan Khalid Basalamah. Segera mengundang kritik dan hujatan dari pihak sebelah, maksudnya dari pihak pendukung Khalid Basalamah. Sedangkan dari pihak pendukung Pancasila dan NKRI semuanya mendukung dalang Warseno Slank. Tapi sebenarnya itu bukan ulah dalang Warseno ya, tetapi ulah dalang pengganti yang melakukannya. Sedangkan Gus Miftah sebagai tuan rumah acara membacakan sebuah puisi bersifat kritik yang ditujukan sepertinya kepada Khalid Basalamah. Itu menyamatkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Haruskah wayang diganti dengan film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tak tahu tata krama. Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya. Merespon puisi Gus Miftah yang dirasakan menyindir Khalid Basalamah, seorang pendukungnya membandingkan gelar Khalid Basalamah yang memiliki gelar PhD dengan Gus Miftah yang tidak memiliki gelar tersebut. Sepertinya bertujuan intimidasi. Tetapi pembelaan menohok datang dari sebuah akun Twitter yang tegas mengatakan tidak penting berapa tinggi ilmunya, karena yang terpenting adalah ceramah yang membawa kesejukan. Itu pernyataan sangat cerdas dan brilian yang mampu membungkam argumentasi dari pihak sebelah. Jadi apa gunanya memiliki gelar segudang jika tak mampu merawat kebinekaan tetap lestari? Sebaliknya hanya mau menghancurkan persatuan dan perdamaian NKRI yang sudah terbentuk ini. Buang ke laut saja berbagai gelar dan penghargaan segudang itu, sebab tidak bermanfaat sama sekali bagi negeri ini. Jika kita sebagai anak bangsa tidak mencintai dan mempertahankan budaya tanah air sendiri, siapa lagi yang akan melakukannya? Semua kita hari ini dan keberadaan semua orang pada hari ini di negeri ini adalah hasil bentukan budaya dan tradisi di negeri ini di waktu yang lalu. Itulah yang menjadikan kita
sebagai bangsa yang toleran dan berbineka tunggal ika. Jadi jika ada yang hendak menyingkirkan budaya dan tradisi asli tanah air, maka itu sama saja dengan upaya untuk menghilangkan jati diri sebagai bangsa yang toleran, untuk berubah menjadi intoleran, dan sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika menjadi radikal. Akhirnya bencana pun terjadi, yaitu bangsa ini akan hancur akibat perpecahan. Apa gunanya agama yang kita yakini dan kita percayai jika ujung-ujungnya hanya membawa perpecahan bangsa? Yang paling menyedihkan karena kita menjadi radikal atas nama agama untuk membenci sesama makhluk Tuhan yang telah menciptakan semua orang menjadi berbeda. Tetapi hebatnya, Gus Miftah dan Dalang Warseno Sleng telah meminta maaf, sekalipun bukan mereka yang melakukannya. Itu sikap rendah hati dan berjiwa besar ciri orang beragama dengan benar. Mereka telah mengamalkan ajaran agama dengan benar ya. Jika ada guru agama yang dalam pengajarannya telah membuatmu membenci orang lain yang berbeda, suku yang berbeda, atau agama yang berbeda, hindarilah orang seperti itu, sebab akan menjadikanmu membenci orang lain yang bertentangan dengan ajaran agama yang murni. Pengajaran tersebut bersumber dari fanatisme sempit agama yang akan menghasilkan kebencian semata-mata. Ujung-ujungnya hanya akan melahirkan kekacauan saja. Padahal seharusnya agama mengajarkan perdamaian dan persatuan kan? Akhir kata saya mau sampaikan terima kasih kepada Gus Miftah dan Dalang Warseno Sleng, penjaga budaya Nusantara yang gigih. Jangan pernah capek menjaga NKRI dengan tetap mempertahankan budaya Nusantara sebagai jati dirinya. Generasi penerus Indonesia akan mengingat pengorbanan kalian dan perjuangan kalian sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Saya juga serukan kepada semua anak bangsa yang mencintai negara yang berbineka tunggal ika ini untuk bersama-sama mendukung Gus Miftah dan Warseno Sleng untuk mempertahankan budaya asli Nusantara sebagai identitas dan jati diri bangsa. Ayo menjadi Islam tidak harus menjadi Arab. Menjadi Buddha dan Hindu tidak harus menjadi India. Menjadi Kristen tidak harus menjadi Yahudi. Jadi diri sendiri saja yuk, yaitu Indonesia dengan budaya Nusantaranya. 100% Islam, 100% Indonesia juga. 100% Buddha dan Hindu, 100% Indonesia juga. Dan 100% Kristen dan 100% Indonesia juga. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.